Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mulai menulis, kalau tidak salah, sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1985. Waktu itu kita sudah kuliah di semester 4 atau sudah menjelang sarjana muda begitu. Jadi dulu kita menulis, kebanyakannya langsung mengirim tulisan tuh ke media-media cetak yang ada di Jakarta dan di Bandung. Itu dulu di Jakarta tuh ada namanya koran apa namanya itu di Bandung tuh ada Sahabat Pena dulu. Sudah itu di Jakarta tuh ada Inti Jaya, terus Pos Film, ada apa Barata Simponi dulu, Tiara juga. Nah lalu bersamaan dengan itu kita juga menulis di koran-koran yang ada, yang koran nasional yang terbit di Banjarmasin seperti Banjarmasin Pos, Dinamika Berita juga. Dinamika Berita itu sekarang berubah namanya menjadi Kalimantan Pos. Kemudian belakangan juga ada koran Radar Banjarmasin. Nah, jadi awal-awalnya kita menulis di Jakarta, dan kita waktu itu menulis cuma ketik tangan, ya ketik mesin tik manual tak gitu. Jadi dulu ada mesin tik. Mahasiswa itu dulu kalau isi mesin tik itu harap benar sudah mahasiswa. Waktu itu awalnya kita belum isi mesin tik seorang aja, jadi pinjam juga lantawan keluarga kawanan, dan kawan ini senang dipinjami, apalagi kalau digunakan untuk menulis di koran gitu kan. Nah awal-awal itu kita menulis bentuknya adalah berupa artikel populer, maksudnya artikel yang pendek-pendek, panjangnya mungkin hanya 2 halaman, maksimal 3 halaman, diketik 2 spasi atau 1 spasi atau 1,5 spasi. Jadi kolomnya tuh di koran itu ada kolom opini penulis lah. Lalu kadang-kadang ada juga berita, kalau ada kegiatan kita kirim berita. Nah kalau udah berita itu kita kirim sama foto-fotonya, misalnya kegiatan kemahasiswaan kita kirim ke koran, kita kirim ke majalah juga. Dulu majalah kalau di Jakarta itu ada majalah Panji Masyarakat, Estafet, dulu bisa Amanah juga bisa kita kirim tulisan ke sana. Ada juga tulisan berupa tulisan yang diperlombakan oleh departemen atau kementerian tertentu. Dulu alhamdulillah kita pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, dan alhamdulillah kita ya berhasil dapat jadi juara 6 dan juara 4 dalam 10 besar. Dan juga ada beberapa teman di YN juga yang berhasil dalam lomba tersebut, seperti Bapak Profesor Dr. Haji Mahyudin Barni MAGI waktu sama-sama mahasiswa, dia mantan Direktur Pasca Sarjana IAIN Antasari. Kemudian Pak almarhum Mas Dari juga dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga pernah ikut perlombaan, juga banyak yang lain. Nah, prestasi kita di tingkat nasional ini luar biasa membanggakan, walaupun tidak nomor 1, tapi juara 4 dan juara 6 itu dulu sudah luar biasa, karena dalam 10 besar dan tingkat nasional. Dan hadiahnya waktu itu seingat kita 200.000 tahun 85 dan tahun 86 ini gandal banget duitnya, lawas mah habis hanya habis dengan alhamdulillah. Dan rektor kita waktu itu almarhum Pak Dr. Haji Muhammad Asy'ari juga sangat bergembira. Pesari MA sangat bergembira karena ada mahasiswanya yang berhasil juara karya tulis ilmiah tingkat nasional. Bahkan kabarnya sempat disiarkan di radio Australia. Jadi kita nulis seperti itu, artikel, atau lomba karya ilmiah, dan juga berita-berita lah. Nah waktu itu kita menulis temanya ini umum aja, campur-campur lah. Ada tema kemahasiswaan, ada tema kewanitaan, pendidikan, perguruan tinggi, keagamaan, sosial, budaya, politik juga banyak waktu itu. Ya tentu saja tidak seperti tulisan para pakar, tapi sepanjang yang kita ketahui. Karena waktu itu kita aktif mengakses berita ini, koran kita berlangganan. Jadi waktu itu dulu tuh jarang ada mahasiswa berlangganan koran. Nah,
kita sudah wani berlangganan Kompas, kita Jakarta berlangganan Panji Masyarakat, kita berlangganan majalah Tempo, majalah Kiblat, koran Surya di Surabaya, Jawa Pos juga. Belum lagi di Banjarmasin kita berlangganan juga Banjarmasin Pos, Dinamika Berita kita wani berlangganan lah. Jadi dari aktif membaca itu lalu kita terdorong untuk menulis di koran, karena kalau menurut Pak Profesor Ersis Warmansah Abbas itu menulis itu ibarat kita minum air lah. Dalam gelas semakin banyak kita minum, gelasnya makin hibak, makin penuh. Nah, tumpahannya itulah yang disebut dengan limpahannya itu. Jadi makin banyak membaca, kita ada kemungkinan makin banyak menulis. Kalau kata menulis paling kata diceramahkan, diajarkan ke murid, ke mahasiswa, atau diceramahkan dengan masyarakat, atau ditulis seperti yang kita lakukan ini. Jadi temanya macam-macam dulu tuh. Nah, dulu-dulunya kita menulis artikel aja. Jadi menulis artikel atas, dan kebetulan dulu tuh peluang untuk menulis artikel ini lebih besar karena korannya banyak dulu juga. Korannya banyak dan ada halaman opininya banyak. Bayangkan Banjarmasin Post aja dulu 2 halaman penuh dengan opini, dan 1 halaman tuh memuat sampai 2 atau 3 penulis. Jadi rame-rame dulu, bahkan setiap hari sampai hari Minggu pun ada kolom untuk menulis tentang kemahasiswaan dulu tuh. Nah, jadi korannya banyak waktu itu, jadi peluang kita untuk menulis lebih besar, sehingga mungkin bahari itu tulisan kita bisa terbit bahal harinya atau tiap minggu mungkin ada tulisan kita. Termasuk juga kita menulis ke Jakarta atau koran ibu kota, bukan hal yang mustahil, walaupun tidak koran yang terlalu besar lah, tapi koran yang cukup bergengsi juga lah. Nah, lalu dalam beberapa puluh tahun terakhir ini lalu kita kepingin menulis buku juga itu kan, karena tulisan koran ini kan udah dibaca habis, udah itu disimpan, kita ulang lagi bacanya, lalu kita kepingin menulis buku. Nah, menulis buku ini diperkirakan waktu mulai tahun 2010 lah kita mulai menulis buku ya, sehingga menulis di koran udah mulai jarang-jarang, dengan kita persilahkan kepada penulis lain yang lebih junior, yang lebih pintar, lebih ahli di bidangnya itu kan, sementara kita memfokuskan menulis buku lah. Nah, tema-tema buku ini kita pilih tema-tema sejarah Banjar, budaya Banjar, dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita sudah menulis buku, mungkin sudah mendekati 30 judul, mungkin antara 20 sampai 30 judul lah. Dan dalam menulis buku ini sebagian kita biaya sendiri, sebagian kita minta bantuan instansi terkait, dan kebanyakannya alhamdulillah kita didukung juga oleh Sultan Banjar, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tasim Billah, mendukung itu. Kita berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi baik menulis buku maupun menulis artikel di media massa itu manfaatnya sangat besar. Yang pertama, kita bisa berdakwah lewat tulisan ya. Pertama, jangkauan tulisan kita lebih luas, bisa menjangkau yang publik masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya di Banjarmasin aja, misalnya kan, sampai ke Hulu Sungai, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai keluar Kalimantan se-Indonesia lah, dan tidak mustahil ada kalangan dunia juga. Seperti buku kita itu kan dipegang oleh kedutaan Australia, ada yang megang, kedutaan Jerman, Inggris, Belanda juga ada yang megang. Jadi adalah tersebar luas lah. Nah, jadi makin banyak buku yang kita terbitkan, makin tersebar luas dan makin memungkinkan orang mengakses. Seperti juga buku orang lain kita baca di sini kan, buku karangan orang luar kita baca di sini. Tapi manfaat pertama, kita berdakwah lewat tulisan. Yang kedua, kita ingin melestarikan pengetahuan yang telah diberikan oleh guru kita, oleh dosen kita. Jadi ada peribahasa ungkapan latihan itu perbapolan skripta manen, pembicaraan akan hilang dan tulisan akan permanen, akan lestari. Jadi kita melalui buku itu kita lestarikan sehingga tidak mudah hilang. Kalau kadang ditulis kadang-kadang mudah hilang, ingat lagi kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaallah kita sambung pada episode yang akan datang.